What's up boys? Kali ini Northboys balik lagi dengan laptop review. Dan laptop yang kita review hari ini adalah sebuah laptop ultrabook yang udah super tipis, super ringan dari Asus. Kali ini pasti di lini ZenBook mereka. Dan kita udah punya si ZenBook 13 yang code-nya UX325. Nah, si UX325 ini udah dilengkapi dengan Core i7 dari Intel, udah 10th Gen yang terbaru. Di sini i7 1065G7, RAM sebesar 16GB dan SSD sebesar 512GB. Dilihat dari spek sheet-nya kayaknya udah lumayan premium ya si ultrabook ini, dan memang pastinya sudah premium. Karena kalau misalnya kita lihat dari segi desain aja secara langsung begitu, kali ini udah ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan seri yang lama, di mana kali ini berasanya lebih ringkas lagi, lebih tipis, dan lebih ringan lagi. Nah, untuk sekarang kita mau ngomongin form factor-nya dulu, dan yang pertama bakal kita bahas adalah untuk front cover-nya. Nah, di sini kita punya yang warna grey, ada juga warna lilac, mungkin agak ungu-unguan. Di sini kita punya warna grey, dan di depannya masih dengan pattern yang Asus sebut dengan pattern Zen, di mana di sini melingkari si logo Asusnya ini yang dibalut dengan warna chrome. Menurut kita di sini udah professional looking banget, dan adanya pattern ini bikin fingerprint jadinya nggak gampang nempel juga. Udah gitu di bagian dalamnya di sini kita lihat warnanya juga masih dengan warna grey semuanya di sini keseluruhan. Kita udah punya keyboard yang udah ada backlit-nya juga, backlit warna putih, dan menurut kita di sini keyboardnya untuk kualitas keyboard pas kita mencet, pas kita pakai, travel distance-nya menurut kita agak sedikit pendek namun udah cukup tactile. Jadi kalau misalnya dipakai buat ngetik lama-lama, menurut kita di sini nggak ada masalah, cuman ya memang travel distance-nya agak sedikit pendek aja menurut kita. Udah gitu layout keyboardnya di sini kalau misalnya kita lihat di bagian kanan, dia ada tombol-tombol yang sebelumnya nggak pernah kita temuin di ultrabook saya seperti ini. Contohnya seperti tombol home, page up, page down, dan juga end di sini. Mungkin ini bisa menjadi sebuah daya tarik bagi orang-orang yang sering pakai tombol-tombol tersebut di sebuah keyboard. Namun karena adanya tombol tersebut jadinya keyboardnya agak geser ke sebelah kiri. Mungkin ini bakal ada butuh penyesuaian lagi bagi kalian yang sering pakai ultrabook lainnya yang nggak ada tombol-tombol tersebut di sini. Udah gitu untuk touchpad-nya di sini juga udah bisa kita lihat lebar banget di sini touchpad-nya. Di mana touchpad-nya juga di sini udah ada screen pad plus, di mana screen pad ini bisa kita nyalakan untuk ada ya untuk tombol-tombol 6 key seperti ini yang bisa langsung kita akses dengan cara hold di sisi kanan atas touchpad di sini. Untuk speakernya, si UX325 ini speakernya terletak di kiri dan kanan bawah, di mana speakernya ini side firing. Dan menurut kita untuk sebuah speaker untuk ultrabook setipis ini, suaranya itu fenomenal. Bagus banget, volumenya juga udah kenceng, udah gitu detail-detailnya berasa banget, high and low-nya, bass-nya juga ada sedikit berasa di sini. Kalian buat nonton film ataupun denger lagu, pastinya udah bakal puas banget pakai speaker di UX325 ini. Udah gitu displaynya di sini kita udah punya display dengan panel IPS besarnya 13 inch, dan di sini menurut kita dari segi warnanya udah nggak ada masalah. Color akurasi displaynya di sini juga udah 100% sRGB. Jadi bagi para editor di sini pasti udah lumayan seneng dengan display yang ada di UX325 ini. Ditambah lagi dengan bezelnya yang udah super tipis banget dari Asus, dan masih ada webcam juga yang terletak di tengah ini, plus webcamnya ini udah ada IR scanner. Jadi kita udah bisa pakai fitur Windows Hello biar kita lebih aman lagi pakai laptop ini. Ditambah lagi juga di sini displaynya udah ada fitur Ergo Lift dari Asus. Jadi bagi kalian yang udah tahu di sini displaynya itu agak ngangkat bodinya seperti ini. Jatuhnya bodinya kelihatan lebih ramping, bezel bawahnya kelihatan lebih tipis lagi. Udah gitu dari segi build quality memang ZenBook ini udah bisa dibilang nggak ada duanya lah. Apalagi di seri yang bisa kita bilang udah cukup premium seperti si UX325 ini. Kalau misalkan kita tekan-tekan, di sini kita nyari titik kopongnya hampir berasa nggak ada, karena memang udah military grade standar 810G juga. Kalau kita angkat dengan saut tangan, pastinya karena udah ringan banget, beratnya cuma di sekitar 1,15 kg, udah nggak ada bending lagi di sini. Udah gitu displaynya yang tipis ini, kalau misalnya kita goyang-goyang begini juga masih berasa cukup kokoh, biarpun memang masih bisa digoyang-goyangkan. Karena sekali lagi laptopnya tipis banget, tipisnya itu cuma di sekitar 1,4 cm lah kurang lebih. Dimana ini pastinya kalau misalnya kita bawa kemana-mana udah sangat portable sekali, kita bawa di tas juga udah gak bakal bikin pegel, nggak pakai tas juga nggak masalah, kita tinggal bawa pakai tangan kita, nggak berasa kayak bawa sebuah laptop. Nah udah gitu di sini untuk baterainya, dia menggunakan baterai sebesar 67 Wh, yang kalau misalnya ditranslate ke working hour dengan laptop setipis ini mungkin bisa mencapai 8-9 jam, dimana itu pastinya udah cukup banget bagi para pekerja kantoran. Nah, untuk port-portnya di sini yang disediakan juga bisa terbilang sebenarnya untuk sebuah laptop yang tipis ini udah cukup banyak. Karena di sisi kanan di sini udah ada USB 3.2 Type A, ada micro SD card reader, di sisi kiri di sini ada 1 kali HDMI port, ada 2 kali USB Type C yang udah support Thunderbolt 3 dua-duanya, udah bisa power delivery juga. Jadi kalau misalnya kita ngecas tinggal colok ke si USB Type C-nya ini, yang mana aja bisa, yang atas sama yang bawah dua-duanya bisa buat ngecas. Nah, sekarang untuk performanya gimana sih performa si i7 10th Gen terbaru 1065G7 yang udah ada di UX325 ini? Yuk kita lihat.
Untuk benchmarkingnya, pertama kita menggunakan aplikasi Cinebench R15, dan untuk tes pertama di sini CPU-nya kita mendapatkan di 730 CB. Lalu setelah kita tes berulang-ulang kali sampai stabil sekitar 10-15 kali, di sini untuk CPU-nya kita dapat di 629 CB. Ada penurunan sekitar 15-20% performa di sini. Untuk Cinebench R20-nya di sini CPU-nya kita dapat di 1361 CB. Lalu untuk mengetes kecepatan SSD yang ada di UX 325 ini kita menggunakan Crystal Disk Mark 7, dan untuk sequential rate satunya kita dapat di 1683 MB per second dan write-nya di 990 MB per second. Dan untuk gaming testnya, karena di Northboys ini kita suka gaming test laptop kayak gimana aja, di sini kita ngetes laptop ini dengan game Valorant, game yang ringan. Sekali lagi karena memang laptop ini belum ada dedicated graphics card. Di sini untuk main Valorant sebenarnya masih bisa, cuman ya karena memang di sini ya performanya nggak begitu bagus karena nggak ada dedicated graphics card-nya, jadi memang kita nggak bisa berharap banyak. Nah boys, jadi menurut kita konklusinya untuk si UX 325 ini, laptop ini adalah sebuah laptop yang ultra portable banget. Jadi kalau misalkan kalian merupakan seorang pekerja yang pakai atau nyari sebuah laptop yang pengen banget dibawa-bawa, ini bisa menjadi laptop pilihan yang sangat bagus, sangat menggiurkan sekali di harganya. Nah, untuk harganya di sini untuk yang Core i7 harganya di sekitar 17 jutaan, yang i5 harganya sekitar di 14 jutaan. Nah, di sini memang harganya bisa dibilang agak mahal, agak premium untuk spek yang dikasih. Cuman di sini karena sekali lagi memang build quality-nya satu udah bagus banget, udah gitu di sini juga bener-bener bodinya udah tipis banget, ringan banget, dibawa kemana-mana udah nggak bakal berasa lagi. Udah gitu di sini juga udah banyak banget fiturnya, contohnya seperti IR Blaster yang memungkinkan kita untuk pakai Windows Hello di laptop ini jadi bisa lebih aman lagi. Bezelnya udah tipis banget, masih ada webcam di sini, menurut kita udah bagus banget juga. Udah gitu dengan bodi tipis ini dia masih bisa include 2 kali USB Type-C Thunderbolt 3 yang dua-duanya udah active power delivery. Jadi kalau misalnya kita mau ngecas di port yang mana aja udah nggak ada masalah, kita mau pilih output display di mana aja juga udah bisa semuanya pakai laptop ini. Ditambah lagi kemampuan speakernya yang menurut kita agak fenomenal ya, agak di luar nalar untuk sebuah laptop seperti ini di harga seperti ini, itu udah bikin laptop ini bener-bener full banget dengan fitur-fitur menarik yang bisa menjadi sebuah pilihan laptop yang bisa dibawa-bawa untuk pekerjaan ataupun multimedia kalian. Nah, di harga 17 juta dan 14 juta ini menurut kita di sini masih bisa dijustify karena di sini build quality-nya udah mantep banget, fitur-fiturnya udah banyak banget juga. Nah, gimana menurut kalian soal laptop ini? Semuanya nanti boleh komen di bawah. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe ke channel kita dan follow IG kita @noteboys.id. Kayak gini aja untuk review kita buat si Asus ZenBook 13 UX 325 ini. Gue Bola, signing out.